Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, kata aidin dan faizin biasa diucapkan di masyarakat kita pada saat hari raya Idul Fitri. Menurut sebagian riwayat, kata ini muncul pada masa peperangan Badar ketika para sahabat yang tidak berangkat perang menyambut teman-temannya yang pulang dari peperangan. Yang dimaksud aidin adalah kembali kepada fitrah dan faizin adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan menurut hadis Rasulullah SAW, beliau sendiri juga pernah menyambut para sahabat yang pulang dari peperangan dengan kata-kata qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian kembali dari peperangan kecil dan akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Para sahabat bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah jihad yang lebih besar itu Rasulullah? Nabi menjawab, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Sementara pada masa atau pada saat Idul Fitri, Rasulullah SAW sendiri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menjadi aidin dan faizin? Apakah benar-benar puasa kita kemarin diniatkan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika iya, apakah puasa kita itu kita yakin diterima oleh Allah? Dan apakah dosa-dosa, kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, sudahkah kita bertaubat untuk itu semua? Dan apabila kita sudah bertaubat, yakinkah kita bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih banyak pertanyaan, mungkin puluhan bahkan ratusan pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan pada diri kita sendiri untuk mengevaluasi diri kita. Lalu jika memang kita mendapatkan jawabannya dan kita yakin bahwa kita sudah menjadi aidin dan faizin, bagaimana kita mempertahankan gelar tersebut? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan sholat fardu, menyempurnakan wudhu, khusyuk, rukuk dan sujudnya, maka itu bisa menghapus dosa-dosanya kecuali dosa-dosa besar, dan itu berlaku selamanya. Dengan hadis ini, maka fahamlah kita bahwa untuk mempertahankan gelar aidin dan faizin ialah dengan memperbagus sholat kita. Sholat fardu ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat. Karena hakikat daripada sholat-sholat ini tadi bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa saja, akan tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita, sehingga hati ini bersih dari sifat-sifat buruk seperti dengki, iri hati, sombong, angkuh, suka mencaci, menjelekkan, dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh Muslim, yaitu engkau tidak akan masuk surga kecuali jika engkau beriman, dan engkau tidak beriman jika engkau belum menyayangi satu sama lain. Bagaimana caranya agar engkau saling menyayangi satu sama lain? Maka sebarkanlah salam. Jika sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita tadi sudah terhapus semua, tentu saja akan tumbuh
rasa kasih sayang di antara kita. Dengan cara itulah kita bisa menjadi manusia-manusia yang fitrah, yang bersih, menjadi aidin. Dan kita pun bisa menjadi faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu apabila kita bisa berhasil mengalahkan nafsu kita. Karena itulah para ulama mengkiaskan kemenangan, keberhasilan dalam melakukan puasa Ramadan dikiaskan seperti orang-orang yang telah berperang. Karena sesungguhnya kita telah berperang melawan nafsu kita sendiri. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya nafsu yang ada di dalam diri kita saja musuh kita, akan tetapi juga musuh-musuh eksternal, musuh-musuh yang ada di luar diri kita, yaitu setan, iblis, kaum musyrikin, orang-orang Yahudi. Tentu saja tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Karena itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita agar menjadi faizin yang sesungguhnya, yaitu dengan menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti puasa 1 tahun lamanya. Mengapa demikian? Karena pahala puasa dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Jadi jika kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, maka kita mendapatkan 300 pahala. Ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kita mendapatkan 360 pahala. Dalam setahun ada 360 hari. Karena itulah Nabi mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan pahala puasa seperti kita menjalaninya selama 1 tahun. Marilah kita sempurnakan Ramadan kita dengan puasa Syawal. Kita pertahankan gelar aidin dan faizin yang telah kita raih insya Allah, bukan hanya sepanjang tahun, akan tetapi sepanjang usia kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.